Selamat sahabat buat kita semua, senang sekali kita boleh berkumpul pada sahabat ini untuk mengikuti pelajaran sekolah sahabat di PGSSI ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan kita akan memulai acara ini dengan diawali doa terlebih dahulu yang akan dilayangkan oleh Dr. Vivi Pandoy. Silakan, Dok. Oke. Tolong di-unmute dulu, Dok. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada petang hari kami masuk dalam hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami umat-umat-Mu datang kepadamu Tuhan, mengucap banyak syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang 6 hari dalam kegiatan kami. Dan pada malam ini kami dapat lagi berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu melimpah dalam hati kami masing-masing, baik kami sebagai pendengar maupun Pendeta Dr. Kuntara yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dibawakan dan kami sebagai pendengar, kami dapat memahaminya, dan itu boleh kami hidupkan dalam kehidupan kerohanian kami masing-masing, Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa kepada Ibu Peggy sebagai moderator, kiranya Engkau juga Tuhan selalu memberkati dia, baik di dalam tugas dan pekerjaannya dan juga di dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk perangkat yang digunakan, kiranya Engkau Tuhan berkati dan jauhkan dari berbagai hambatan, sehingga acara kami pada malam ini akan berjalan dengan lancar, dan semuanya kami kembalikan untuk kepujian kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Dr. Vivi. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk kepada acara pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Kain dan Warisannya. Ini adalah pelajaran ketiga di kuartal 2 tahun 2022. Kami persilakan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Baik, shalom pemirsa yang berbahagia. Ya, kita senang sudah tiba pada hari Sabat yang kudus di Indonesia. Dan kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan, ya, Kain dan warisannya. Ya. Baik, untuk pendahuluan bisa terdiri dari 4 bagian. Ya. Kisah daripada Boyle Regal, salah spelling. Ya. Nanti saya perbaiki. Boyle Regal, 1 Januari 1929 dia bertanding untuk melawan satu grup UCLA. Kemudian ini adalah bertanding American football, ya, yang orang bisa tendang dan juga tangkap dan sebagainya. Mungkin biasa ketahui, ya, bisa lihat biasa ada acara siaran di Amerika. Kemudian jadi dia dapatkan itu bola, kemudian dia lari cepat sekali menyusul kepada yang lain, kemudian tiba di dia pikir adalah tiba di tempat di mana dia bisa dapat juara, tetapi ternyata dia lari ke arah yang berlawanan. Jadi dengan sendirinya ya kalahlah dia. Ya, jadi dia pikir dia menang, tetapi ya dia kalah. Ya. Jadi Amsal 14 ayat 12, jalan yang disangka orang lurus, tetapi apa yang terjadi ujungnya membawa kepada maut. Ya. Dan itulah yang terjadi dalam perjalanan mengenai masalah Kain. Dia rasakan dia membawa sesuatu yang terbaik sekali, ya, hasil buahnya dan sebagainya.
dia rasa adalah satu perkara yang baik, tetapi ternyata yang dia sangka baik itu ternyata bukan satu perkara yang baik, oleh sebab ya yang dia sangka benar itu ternyata salah. Kemudian kita lihat struktur kejadian 4 ini. Keselamatan dari Allah datang melalui serangkaian perbedaan antara Kain dan Habil dalam nama dan perilaku mereka dan pengorbanan masing-masing, dan bahkan antara Kain dan Lamek. Ya. Meskipun kejahatan Kain dan Lamek menempati seluruh pasal, bagian ini diliputi dengan pengharapan. Dimulai dan diakhiri dengan adanya rencana kedatangan Mesias. Ya. Kita lihat di dalam buku kejadian yang keempat ini. Pasal ini diawali dengan kelahiran Kain, diakhiri dengan kelahiran Set. Sementara kelahiran Kain mengarah pada kegagalan dan memiliki keterbatasan dan persepsi yang terlihat dari pencapaian dan Kita kekerasan belum manusia. share screen ya? Oh, saya tidak screen ya? Iya, belum. Kirain tadi masih diawali dengan cerita, belum share screen. Oke. Maafkan ya. Aduh. Ya. Terima kasih sudah ingatkan ini. Untung ada moderator. Ya. Jadi ternyata kita lihat ada masalah dengan kelahiran daripada Kain ya, mengarah kepada kegagalan, keterbatasan dan sebagainya ya, dan juga pencapaian kekerasan manusiawi. Tetapi ya apa yang terjadi ya, kelahiran Set membawa kepada perbaikan dan peristiwa ya. Dan ini adalah memulihkan rencana keselamatan. Jadi kita dapatkan adanya suatu dua jalur daripada dua keturunan ini. Baik, mengapa pelajaran ini penting? Kita coba lihat ya. Kita belajar pengharapan tidak selamanya jadi kenyataan. Ya. Kita belajar pentingnya kasih karunia Allah, bukan usaha manusia. Kita lihat bahwa dosa itu menular dan berakibat fatal. Kita belajar adanya pengharapan ya dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ya, ini hal yang sangat penting untuk kita lihat. Baik, apa yang kita dapat pelajari ayat hafalan Kejadian 4 ayat 7 ya. Irma. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Baik, kita ingat bahwa ini satu hal yang coba diingatkan oleh Tuhan kepada Kain sebelum dia berdosa, tetapi dia justru tidak mendengar, dia mengeraskan hati. Ya. Dan ini satu hal yang terjadi sampai sekarang, toh. Ya. Jadi mukamu tidak akan berseri jika engkau bukankah muka kita akan berseri kalau kita berbuat baik ya. Tetapi kalau kita berbuat tidak baik ya, maka ya justru ya kita akan menyusul perkara-perkara lain yang buruk ya. Jadi kita lihat bahwa setan itu coba lalu menggoda ya. Tetapi kita tetap mempunyai suatu pilihan dan kita dapat memilih dengan kuasa Tuhan. Baik, ringkasan pelajaran. Kita lihat Kain dan Habil, kemudian pembunuhan pertama dan hukumannya, dan keturunan Kain dan Set. Oke. Nah, kita coba lihat bagaimana nama pertama mereka menyatakan pengharapan dari orang tua, Adam dan Hawa. Ya, bisa dibaca, ya, Joy. Ya. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Oke. Nah, satu hal yang sangat penting ini, nama Kain sendiri berasal dari kata kanah, yang berarti memperoleh. Ini menunjukkan perolehan, kepemilikan atas suatu hal yang berharga dan berkuasa. Hal yang menarik ya, kalimat yang dalam bahasa Ibrani itu ya dikatakan aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, kemudian koma Tuhan. Jadi seakan-akan bahwa yang dilahirkan itu adalah satu Mesias ya. Kita coba lihat penjelasan di sini.
Dalam bahasa Ibrani, Kejadian 4 ayat 1 kata Tuhan, Yahweh secara langsung terkait dengan kata seorang manusia. Sebagaimana terjemahan literal berikut menunjukkan, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, aku telah memperoleh seorang manusia, yaitu Tuhan sendiri. Ya, oke. Versi Standard International, ya aku telah melahirkan seorang anak laki-laki, ya, Tuhan. Oke. Terjemahan literal menunjukkan bahwa Hawa mengingat nubuatan kelahiran Mesias dan percaya bahwa ia telah melahirkan juru selamatnya, yaitu Tuhan. Ya. Nah, kenapa dia betul-betul merasakan satu hal yang berdosa? Kenapa? Sebab dia yang telah berdosa, ya, dialah yang telah mendengar kepada suara setan, dan dia juga yang menyebabkan suaminya itu berdosa. Ya. Jadi dia punya perasaan yang bersalah sekali. Dia ingin rindu sekali betul-betul dapatkan juru selamat. Ya. Namun ternyata yang diharapkan tidak terjadi demikian. Apa yang dikatakan dalam The Desire of Ages halaman 31, kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharapkan bahwa mungkin dialah pelepas itu. Ya. Jadi itu yang diharapkan. Ya. Kemudian, apakah kebalikan gambaran dari nama anak laki yang kedua? Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, Habel, uap atau nafas, nama Ibrani Habel, ya, dalam bahasa Inggris Abel berarti uap, ya, dan atau nafas, ya, dan menunjukkan kata sifat yang sulit dipahami, ya, kosong, ya, kurang substansi. Kata yang sama Hebel atau Habel digunakan berulang kali dalam pengkhotbah untuk kesia-siaan. Ide dari kedua nama di atas adalah bahwa Adam dan Hawa lebih percaya kepada Kain karena mereka percaya bahwa dia bukan saudara Habel, tetapi adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi seluruh pasal itu lebih banyak bicara tentang Kain. Ya. Kemudian hanya disebutkan tentang kelahiran Habel itu hanya satu kalimat saja. Ya. Ya. Jadi bahwa kemudian lahir juga kan Habel. Ya. Jadi dia tidak mengharapkan Habil akan menjadi orang yang bermanfaat. Dia pikir Kainlah yang luar biasa. Itulah sebabnya di sini ada pertanyaan, pelajaran apa yang harus kita pelajari di kenyataan yang tidak sesuai dengan pengharapan? Kita lihat adanya keterbatasan manusia. Yang kita sangka baik ternyata tidak baik. Yang kita sangka tidak baik ternyata baik. Kan Habel yang tidak dianggap uap, ya, kosong, ya, terjadi. Kita bisa belajar dari Habel. Kita harus bergantung kepada Tuhan agar mendapatkan kebijaksanaan. Kita harus banyak berdoa agar yang kita harapkan dan doakan akan jadi kenyataan. Oke. Baik, kemudian mengapa Tuhan menerima korban Habil dan menolak korban Kain? Silakan Kejadian 4 ayat 3 dan 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Oke, jadi kita lihat satu kecemburuan, ya. Dan mengapa Tuhan menerima korban Habil dan menolak korban Kain? Ya, kita lihat kita coba lihat lagi dulu pertanyaan yang berikut ini, baru kita bahas lebih lanjut. Oke, mengapa penulis Ibrani menggambarkan korban Habil sebagai korban yang lebih baik? Ya. Ibrani Silakan 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Oke, jadi kita lihat di sini kata dia benar, ya. Dia korban yang lebih baik, ya.
kemudian berkenan kepada persembahannya karena iman. Ya. Jadi ini faktor masalah iman. Kenapa? Ya, ternyata selama beberapa tahun sejak Habel dan Kain itu kecil, sudah diingatkan kepada mereka bahwa akan ada juru selamat, dan itu digambarkan, dilambangkan dengan domba. Ya. Dan domba itulah yang kita ingat akan korban yang pertama di Taman Eden, ya, itu melambangkan akan kedatangan Yesus. Jadi bukan usaha manusia. Jadi kita lihat di sini, ya, Habil mempunyai korban yang lebih baik. Persembahan Kain dan Habil menunjukkan perbedaan antara agama yang benar dan agama yang palsu, yaitu keselamatan oleh sebab perbuatan atau keselamatan oleh sebab kasih karunia melalui iman. Ya. Habel mempercayai tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebus yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba sebagai korban. Di samping itu, korban sulung hasil bumi harus dipersembahkan dengan Tuhan sebagai persembahan syukur. Oke. Baik, jadi itulah yang ditulis dalam Patriarch and Proverbs halaman 71. Oke, kita coba lihat masalah dengan korban Kain, kita bandingkan dengan korban daripada Habel. Nama Kain berarti memperoleh, memiliki. Kain berbicara sementara Habil tidak pernah berbicara. Memilih untuk mengambil persembahan dari hasil tanah yang dikerjakan, itulah yang dia pilih. Kain memilih untuk mengabaikan perintah Tuhan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Kain menganggap persembahannya sebagai pemberiannya kepada Tuhan. Dia memandang agamanya sebagai gerakan dari bawah ke atas menuju Allah. Persembahan buah dari hasil tanah milik Kain mungkin merupakan produk yang lebih baik daripada domba yang disediakan oleh Habil. Persembahan buah dari hasil tanah atau Adamah mengarah kepada Kejadian 3:19 yang dikaitkan dengan usaha manusia dari sudut pandang kematian. Persembahan Kain merupakan ekspresi pekerjaan manusia untuk mencapai Allah. Dengan demikian, persembahan Kain merupakan ritual yang kosong, usaha manusia. Bagaimanapun kita berusaha, kita akan gagal. Oke, kita harus mengerti prinsip kebenaran oleh iman. Nah, Tuhan terima korban Habel. Kenapa? Nama Habil berarti uap, tidak kekal kesia-siaan. Namun ia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Ini berarti Habil memenuhi instruksi ilahi. Habil memahami pengorbanannya sebagai pengingat pemberian Tuhan kepadanya. Habil memandang agamanya sebagai gerakan dari atas. Itu Tuhan ke bawah. Habil memilih untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik dari buah bungaran, yaitu hasil yang paling berharga pada musim itu menurut hukum Musa. Ya, persembahan binatang dari Habil merujuk kepada Kejadian 3:21 dan memberikan janji perlindungan ilahi dan pandangan kehidupan ke depan. Ya, Kejadian 3:21 mengenai masalah bagaimana Tuhan telah menyembelih akan domba, ya, dan memberikan pakaiannya kepada Adam dan Hawa, ya. Jadi dengan kebenaran Yesuslah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka, ya. Baik, persembahan Habil dikaitkan kepada janji kedatangan Mesias anak domba dan Kejadian 3:15 yang akan dikorbankan demi menyelamatkan dunia. Baik. Sekarang berikan beberapa contoh dari Alkitab di mana perbaktian adalah tindakan pemberontakan. Jadi orang bisa berbakti tetapi dengan apa memberontak. Saul, memimpin korban, ya. Tuhan pilih dia jadi raja, yang bisa memberikan korban adalah Samuel, ya. Maka itu telah merupakan satu tindakan yang salah. Dia tidak sabaran tunggu Samuel, ya. Jadi Tuhan mengangkat dia jadi raja, dia memilih dirinya jadi imam. Ya, itu adalah satu tindakan yang salah, dan itulah yang merupakan satu awal daripada kejatuhan daripada Saul. Penyembahan pada Tuhan dengan lembu emas. Mereka katakan, inilah ya Tuhan yang membawa kita dari Mesir. Ya, tapi apa? Lembu emas. Ya. Jadi mungkinkah kita bertindak satu tindakan, ya,
yang coba kita pikir bahwa kita benar, ya. Tetapi ada satu perkara yang salah. Oke. Baik. Apakah Kain marah kepada Tuhan, Habil, atau keduanya? Mengapa? Coba seorang baca 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi kita lihat di sini perbuatannya jahat, adiknya benar. Jadi adanya suatu kecemburuan yang luar biasa dan perasaan iri itu berbahaya sekali. Ya, makanya perintah Tuhan nomor 10 itu jangan kamu ingini, ya, mengingini itu adalah satu hal yang membahayakan. Baik kemarahan Kain, reaksi Kain ada dua. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemarahan Kain nampaknya diarahkan kepada Tuhan dan Habil. Kain marah kepada Tuhan karena ia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan. Dan marah kepada Habil karena dia cemburu pada saudaranya. Nah, sering sekali kita, orang sudah salah. Mau diperbaiki marah. Ya. Saya tidak diperlukan dengan adil. Ya. Ada orang yang harus mendapatkan disiplin, ya, tetapi marah-marah dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau misalnya Anda tiba kepada satu keadaan di mana Anda merasa tidak diperlakukan dengan adil, terimalah ketidakadilan itu, dan itu menjadi satu berkat bagi Anda. Ya, misalnya orang harus dikirim ke pedalaman oleh sebab tidak senang kepada Anda. Ya. Terimalah dan baik, itu menjadi satu berkat, ya, daripada memberontak, marah dan sebagainya. Baik. Kecemburuan Kain lebih banyak terjadi di balik layar daripada apa yang diungkapkan dalam beberapa ayat ini. Ya, Kain tertekan karena persembahannya tidak diterima, ya. Dan dia marah sebab dia rasa dia buat sesuatu yang terbaik, ya. Namun bukan rencana Tuhan. Baik. Reaksi Kain yang kedua, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kemarahan Kain nampaknya diarahkan pada ini sudah. Apakah yang dapat kita pelajari dari cara Tuhan mendekati Kain? Kejadian 4, 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Baik, jadi Tuhan sudah memberikan amaran, ya. Tetapi kita coba lihat, ya, pendekatan Tuhan adalah bagaimana dia tidak menuduh Kain. Seperti Adam, Tuhan mengajukan pertanyaan, bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tetapi karena dia ingin Kain melihat dirinya sendiri, kemudian memahami alasan dari kondisinya. Ya. Jadi mau supaya dia sadar sendiri, tetapi apa yang terjadi? Ya, seperti biasa, ya, Tuhan berusaha untuk menebus umatnya yang jatuh, bahkan ketika mereka secara terang-terangan mengecewakannya. Kemudian setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, Tuhan menasihati Kain. Yaitu pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Mau bikin apa lagi sekarang? Itu adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya. Tuhan berjanji kepada Kain bahwa ia akan diterima dan diampuni. Dalam arti tertentu Tuhan mengatakan bahwa Kain dapat diterima olehnya, tetapi itu harus dilakukan dengan ketentuan Tuhan, bukan ketentuan Kain. Di sisi lain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa akan mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau akan berkuasa atasnya. Jadi nasihat Allah telah mengungkapkan akar dosa. Ya. Dan itu diketemukan dalam diri Kain di sini. Ya, di sini sekali lagi Tuhan menasihati Kain, ya, berusaha membimbingnya ke jalan yang seharusnya. Oke. Baik, kemudian kedua, ya.
pendekatan daripada Tuhan, nasihat Allah berkaitan dengan sikap untuk menghadapi dosa itu yang terletak di depan pintu yang sangat menggoda. Artinya Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Prinsip yang sama bergema dalam kitab Yakobus ketika ia menjelaskan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena dia diseret dan dipikat olehnya. Kemudian Injil menawarkan kepada kita janji tidak hanya tentang pengampunan dosa tapi juga kemenangan atasnya, ya. Kenapa? Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih besar daripada kekuatan kita. Pada akhirnya Kain tidak memiliki siapapun untuk disalahkan atas dosanya kecuali dirinya sendiri. Oke. Nah, apakah resiko ketika Kain mengizinkan pikiran yang berdosa mengendalikan sikapnya? Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, jadi perasaan dendam, cemburu dan sebagainya yang dipelihara akhirnya menghasilkan suatu dosa. Ya, bagaimana tulisan Yakobus menolong kita mengerti apa yang terjadi kepada Kain. Ya, silakan Joy. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan Sebab dosa itu adalah suatu proses, ya, perasaan-perasaan, ya, dendam, ya, dan sebagainya akhirnya membuat seorang itu mengalami suatu kesalahan. Tetapi bagikan janji yang mendorong, yang akan memberikan harapan saat Anda mengalami pencobaan besar, kita sudah sebutkan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Kemudian tinggal Irma baca Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi akan dosa, ya, menghadapi suatu pencobaan. Bukan hanya tidak lebih besar daripada kekuatan kita, Tuhan pun memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Ya. Baik, apakah pentingnya pertanyaan Tuhan kepada Kain segera setelah kematian Habil? Dan apakah pertanyaannya firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu? Ya. Jadi itu pertanyaannya. Apakah ada indikasi yang dilihat dari sambutan Kain yang tidak menunjukkan adanya pertobatan? Kita lihat Kejadian 2 ayat bagian B, kata jawabnya adalah, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ya. Jadi apa yang kita lihat di situ? Ya, dia tidak menerima bahwa dia salah, dia menyangkal, kemudian dia coba mencari justifikasi. Aku kan bukan penjaga akan adikku. Baik, kita coba lihat beberapa hal di sini. Ya, pertanyaan Allah kepada Kain menggemakan pertanyaan kepada Adam di Eden, di manakah engkau? Gema ini menunjukkan hubungan antara dosa di Eden dan dosa sekarang ini. Dosa Kain adalah hasil dari dosa yang pertama, yaitu dosa Adam. Kain tidak akan mengakui dosanya, ia menyangkal, dia menyangkal, ya, sesuai sesuatu yang tidak dilakukan Adam. Meskipun Adam mencoba menyalahkan orang lain, tetapi dia tidak menyangkal. Kain sebaliknya, secara terbuka menentang Tuhan, yang tidak menyanyiakan waktu untuk mengkonfrontasi dengan kejahatannya. Ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ketiga, apakah yang telah kau perbuat ini? Dia bahkan tidak menunggu jawaban, dia mengingatkan Kain bahwa dia tahu segalanya. Karena suara darah Habil telah mencapainya dari tanah. Sebuah gambaran yang menandakan bahwa Tuhan tahu tentang pembunuhan itu dan akan menanggapinya. Habil ada di tanah. Namun kembali kepada apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada Adam. Dan apakah indikasi pertobatan bila kita melihat sambutan Kain, ya,
Jawab Kain, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Artinya dia menyangkal dan coba mengalihkan pembicaraan. Ya. Baik, apakah pelajaran penting yang kita dapat pelajari dari sambutan Tuhan kepada Kain yang coba menghindari pada perasaan bersalah? Ya. Silakan Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oke, jadi Tuhan tahu, ya. Jadi kenapa harus menyangkal? Ya. Satu hal yang sangat penting sekali adalah kita langsung berbicara kepada Tuhan, memohonkan suatu pengampunan. Ya. Jadi Tuhan mengenal akan keadaan kita yang terdalam sekalipun. Ya. Bagaimana pandangan Anda mengenai hukuman Kain dan sambutannya? Ya, silakan. Kejadian 4 ayat 11 sampai 15. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dan kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu denganku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah bahwa dalam keadaan Kain yang berdosa mendapatkan hukuman, masih ada suatu pengharapan, ya. Jadi ada satu tetap perlindungan Tuhan, ya. Baik. Jadi kita coba lihat di sini, ya. Apakah pentingnya perkataan Kain bahwa aku akan tersembunyi dari hadapanmu? Karena darah Habil dicurahkan ke tanah, maka tanah itu sekarang dikutuk lagi. Ya, akibatnya Kain dikutuk menjadi pengungsi jauh dari Tuhan. Hanya ketika Kain mendengar kalimat Tuhan, dia mengakui signifikan kepada Tuhan. Karena tanpa itu, ia takut akan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap saudaranya dan pembangkangan di hadapannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan semacam perlindungan. Seperti apa tanda itu, ya kita belum diberitahu, tetapi apapun itu datang hanya karena anugerah Tuhan kepadanya. Ya. Apakah perbedaan Anda lihat dari sikap kedua pembunuh, yaitu Kain dan Lamek? Baik, sekarang kita coba lihat, ya ini adalah hal yang sangat panjang, ya mungkin Anda dapat bacakan di kelas, tetapi kita lihat intinya saja ada di sini, ya. Meningkatnya dosa kepada keturunan Kain. Cucu Kain, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dengan konteksnya sendiri. Perbandingan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek bersifat instruktif, ya. Sementara Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatan yang tercatat, Lamek tampaknya menyombongkan akan kejahatannya dan mengungkap dalam sebuah lagu. Jadi dia tidak merasa bersalah, kemudian dia merasakan sombong untuk kejahatan yang dibuatnya. Sekalipun Kain meminta belas kasihan Tuhan, Lamek tidak tercatat memintanya. Sementara Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, Lamek percaya bahwa ia akan dibalas 77 kali. Sebuah petunjuk bahwa ia sangat menyadari kesalahannya. Kain menganut monogami, Lamek memperkenalkan poligami, ya. Karena kisah kitab suci mengatakan secara spesifik bahwa ia mengambil istri 2 orang.
identifikasi dan pengakuan kejahatan ini pasti akan mempengaruhi generasi Kain berikutnya. Jadi merasa bangga dengan apa yang dia buat. Bagaimana kalau misalnya Anda dapatkan orang katakan, waduh saya berani, saya bisa mencuri atau bisa merampok ya dan tidak ketahuan, ya merasa bangga. Itu banyak perampok-perampok demikian kan, dia merasa bahwa dia itu jantan. Saya bisa merampok bank ya dan tidak ketahuan dan sebagainya. Jadi merasa bangga akan kejahatannya. Jangan sampai kita mengadakan suatu kesombongan untuk pelanggaran kita, sebab itu adalah langkah kepada berdosa kepada Roh Kudus. Baik. Bagaimana keadaan dunia akibat berbagai pelanggaran manusia? Ya, kita lihat ya Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kejahatan manusia makin bertambah-tambah dan kita tahu bahwa itulah yang menyebabkan Tuhan memberikan akan air bah ya. Sebenarnya dosa dan pemberontakan terus berkembang di antara keturunan Kain, namun bagaimana dengan cabang dari keluarga Adam yang lain ya? Kejadian 4 ayat 25. Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oke, jadi kita coba lihat ada satu kelompok ya yang tetap setia kepada Tuhan. Oke, jadi adanya satu garis keturunan ya di mana mereka tetap mempunyai hal yang baik. Nah, inilah keturunan Set ya. Segera setelah episode kejahatan dan keluarga Kain itu, ayat Alkitab mencatat peristiwa baru yang melawan tren Kain. Adam bersetubuh dengan istrinya. Hasilnya adalah kelahiran Set yang namanya diberikan oleh Hawa untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah meletakkan benih lain menggantikan Habel. Nyatanya sejarah nama Set meneruskan Habel. Nama Set berasal dari kata kerja Ibrani ashit ya, aku akan mengadakan ya. Yang ya seperti Kejadian 3:15 yang memperkenalkan nubuatan kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Benih kelahiran Mesias beroleh dari garis keturunan Set. Ayat Alkitab kemudian memberikan catatan dari garis keturunan Mesias yang dimulai dengan Set dan termasuk Henokh, Metusala, dan diakhiri dengan Nuh. Ya. Frasa anak-anak Allah mengacu kepada garis keturunan Set karena mereka dirancang untuk memelihara gambar Allah. Di sisi lain, anak-anak perempuan manusia tampaknya memiliki konotasi negatif, ya, memberikan keturunan gambaran gambar Allah dengan mereka menurut gambaran manusia. Dan di bawah pengaruh anak-anak perempuan manusia itulah anak-anak Allah mengambil istri siapa saja yang disukai mereka, menunjukkan arah yang salah yang dilakukan umat manusia. Dan itulah yang menyebabkan akan makin kejahatan sampai dimusnahkannya manusia dengan air bah. Ya. Kata pengharapan apa yang Anda dapatkan dalam Kejadian 4 ayat 6? Ya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah dimulai memanggil nama Tuhan. Ya. Dan kita tahu ya Roma 10 ayat 13 dikatakan bagaimana? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Enos ya daripada Set mulailah menyebutkan dengan nama Tuhan. Baik, kesimpulan. Kerinduan orang tua tidak selamanya jadi kenyataan. Pengharapan dapat berakhir menjadi kekecewaan. Itulah yang terjadi dengan Kain ya. Diharapkan jadi juru selamat tetapi ternyata mengalami kekecewaan. Dosa adalah sebuah proses.
Satu pemikiran yang salah akan menghasilkan buah kejahatan yang merusak kebahagiaan hidup manusia sampai kepada keturunannya. Ya. Jadi makin lama makin turun dan orang manusia menderita oleh sebab dosa. Sebab itu jauhkanlah dosa. Ya. Walaupun kelihatan senang untuk sementara, ya, artinya kenikmatan sementara, tetapi memberikan satu bahaya di dalam diri manusia. Sementara keselamatan adalah kasih karunia Allah, penurutan menunjukkan orang yang telah diselamatkan. Ya. Kasih karunia Allah yang tetap menjangkau manusia dalam setiap keadaan. Selalu ada pengharapan dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Ya. Jadi itulah yang kita bisa lihat kesimpulannya. Baik, kemudian bagaimana dengan aplikasi hidup? Ya. Bagaimana agar kita dapat mengikuti jejak Habil gantinya jejak Kain? Coba diskusikan bersama-sama, ya. Ya. Jadi dengan sendirinya penurutan harus mulai dari perkara yang kecil. Ya, kalau kita mulai dari perkara yang kecil, ya, maka itu yang menyebabkan kita bisa bertahan, ya, sampai mengalami satu ancaman maut sekalipun. Ya, bagaimana agar dapat berhasil dalam menurunkan nilai rohani kepada anak cucu kita? Ya. Untuk supaya anak cucu kita itu mengikuti nilai rohani orang tua, maka kita harus memberikan teladan kehidupan, ya. Jadi teladan itu penting, mengajar, ya, dengan modeling, ya. Jadi kemudian juga mulai mempraktekkan, itu prinsip pendidikan yang sangat penting, learning by modeling dan learning by doing, ya. Ajar anak-anak melakukan kesetiaan mulai dari perkara-perkara kecil, dan juga orang tua ambil menunjukkan, ya. Kesetiaan itu harus mulai dari rumah tangga. Apakah perencanaan dari gereja Anda dalam memupuk kasih persaudaraan hingga anggota dapat saling mendukung satu sama lain, gantinya cemburu ataupun dengki satu sama lain? Ya. Diskusikan perencanaan gereja Anda itu bagaimana, ya, supaya makin lama makin baik. Apa yang kita buat kepada anggota yang kurang mampu? Apa yang kita buat kepada janda yatim piatu? Ya. Apa yang kita buat maafkan ya, kepada masyarakat? Ya, semua itu harus menjadi program daripada gereja. Ya, masih ada flu sedikit. Terima kasih. Apa yang saya harus buat minggu depan dengan pelajaran ini? Ini untuk aplikasi yang sangat penting sekali. Apakah kita menunjukkan kasih sayang kepada saudara kita? Ya. Apakah kita buat untuk anggota jemaat? Baik. Peggy boleh tolong baca Patriot and Prophets halaman 86. Henokh menjadi seorang pengkhotbah kebenaran, menyatakan kepada orang banyak apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mereka yang takut akan Tuhan mencari orang suci ini untuk memperoleh petunjuk-petunjuk serta doa daripadanya. Ia juga bekerja secara umum, menyampaikan pekabaran Allah kepada semua yang mau mendengar kata-kata amarannya. Pekerjaannya tidak dibatasi hanya kepada keturunan Set saja. Di negeri di mana Kain telah berusaha lari dari hadirat ilahi, Nabi Allah ini memberitahukan peristiwa-peristiwa hebat yang telah ditunjukkan kepadanya dalam khayal. Sesungguhnya, katanya, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Yudas 14 dan 15. Terima kasih. Jadi ini Henokh itu hidup dalam suasana seperti kita hidup sekarang ini. Artinya banyak kejahatan lingkungan, namun dia menjadi saksi. Ya. Jadi kita itu dapat bersekutu dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, walaupun dalam dunia yang seperti sekarang ini. Ya. Dan dia berjalan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bukan berarti hanya menyendiri, tetapi dia menjadi saksi bagi mereka. Dia adalah pengkhotbah kebenaran. Ya.
Jadi itulah yang diharapkan supaya masing-masing kita buat seperti Henokh. Baik, mulai dengan tanya jawab, silakan. Iya, terima kasih Pendeta Kuntara untuk pelajaran yang begitu baik untuk kita bisa diskusikan besok pagi. Dan tentunya bagi mereka yang tidak mengikuti kelas sekolah Sabat, pelajaran ini cukup baik ya untuk kita menerima dan mempelajari sama-sama. Bagi mereka yang belum bertanya, tolong tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, silakan klik raise hand. Nanti saya akan panggilkan namanya dan boleh langsung bertanya kepada Pendeta Kuntara. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini datangnya dari Bapak Raymond Andrew Sakul. Izin bertanya, mengapa dibedakan Henokh dan Nuh? Padahal keduanya hidup bergaul dengan Allah. Orangnya berbeda, tetapi kita tahu bahwa dari waktu-waktu Tuhan mempunyai saksi. Ya. Jadi Henokh ya adalah seorang yang berjalan dengan Tuhan, kemudian dia berjalan dengan iman, kemudian juga dengan Nuh. Ya. Henokh mempunyai anak Metusala, dan arti Metusala adalah orang yang mati ya pada waktu air bah. Ya. Itu berarti Bapak Metusala juga ikut membantu di pembangunan Ka'bah. Ya. Metusala juga ikut bersaksi dan sebagainya. Ya. Jadi hanya sayang yang lainnya itu tidak menunjukkan suatu kesetiaan. Okay. Jadi setiap waktu ada ya saksi daripada Tuhan. Jadi sekarang Tuhan mempunyai saksi, dan apa itu Anda? Ya, kenapa Anda dibedakan dari Nuh? Ya sebab Anda menjadi saksi sekarang ini di mana saja Anda berada. Masing-masing kita itu mempunyai apa yang disebut lingkungan di mana kita bisa menjadi saksi. Baik, terima kasih Pendeta dan semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yusuf Tomarere. Pertanyaan hari Jumat poin 1. Tentang komentar Elie Wiesel. Kain membunuh untuk menjadi Tuhan. Bagaimana menanggapi komentar ini? Iya, sebab bukankah Tuhan sumber kehidupan, Tuhan yang menjadikan manusia, ya. Tetapi sekarang dia hanya Tuhan yang mempunyai hak mengadakan manusia atau meniadakan manusia. Jadi dan membunuh manusia pertama, ya, artinya menjadi manusia yang pertama itu artinya dia seperti mempunyai hak atas hidup orang lain. Jadi kalau mengambil hak Tuhan itu mau menjadi seperti Tuhan, sama seperti Hawa juga, ya, dia mau menjadi seperti Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa kalau kita melanggar suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti bahwa kita merasa bahwa kita lebih pintar daripada Tuhan. Iya, terima kasih Pendeta untuk jawabannya dari Ibu Evi Peo. Pertanyaannya adalah, apakah arti darah Habel yang sudah mati bisa berteriak? Ya, itu adalah satu kiasan, ya. Kemudian yang jelas bahwa belum ada pertumpahan darah sebelumnya, ya, manusianya tidak ada. Jadi darah itu menjadi apa? Artinya tanah itu menjadi terpengaruh atas dosa, ya. Jadi makanya disebut tanah itu ikut berteriak. Sudah mengetahui bahwa pada saat di Taman Eden itu belum ada bunga yang gugur, belum ada daun yang jatuh. Ya. Jadi pada saat mereka harus meninggalkan itu Eden, kemudian mereka melihat akan daun berguguran, mereka merasakan sedih sekali. Oleh sebab akibat pelanggaran mereka, alam itu pun jadi terpengaruh oleh sebab dosa. Jadi tanah itu mendapatkan apa? Darah. Jadi ikut berteriak, istilahnya itu. Iya. Terima kasih Pendeta, dan selanjutnya pertanyaan dari keluarga Johannes Wirawan. Selamat sahabat Pendeta, saya ingin bertanya. Penurutan itu sangat penting. Tetapi penurutan saja tidak cukup.
Tuhan ingin umatnya menurut dengan tulus dan rendah hati. Mika 6 ayat 7-8. Kenapa persembahan Kain tidak diterima sedangkan dia tulus mempersembahkan hasil pertanian yang terbaik? Betul, oleh sebab yang dipersembahkan itu menunjukkan bahwa ya, kuasa diri sendiri, ya, usaha sendiri. Ya. Tuhan mau coba memberikan pelajaran kepada kita bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi domba adalah melambangkan Yesus. Jadi dengan melambangkan Yesus, maka kita mengakui keselamatan itu bukan oleh sebab usaha manusia, tetapi hanya oleh sebab usaha Tuhan. Ya. Jadi itu pelajaran yang sangat penting. Mengapa persembahan daripada Kain tidak diterima? Oke, baik, terima kasih. Dan bagi semua peserta partisipan yang hadir, apabila ingin mendapatkan rekaman ini dan juga PDF dari Pendeta Kuntaraf, boleh bergabung bersama-sama di grup Telegram PGSSI dan linknya sudah diberikan oleh Saudara Joyce Tompul berikut ini. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Foxy Gerungan. Selamat sahabat pendeta, tolong dijelaskan mengapa keturunan Set disebut anak-anak Tuhan, sedangkan keturunan Kain disebut anak manusia. Bukankah mereka semua kawin dengan saudara mereka sendiri? Artinya semua dari keturunan yang sama. Ya, mungkin saya ingin sampaikan sedikit ya kepada saudara Gerungan. Ya, ada teori bahwa anak Tuhan itu ya adalah keturunan daripada malaikat. Ya. Jadi daripada malaikat itu ya yang datang dari sebab disebutkan malaikat itu disebut anak Tuhan. Jadi ada yang menikah ya, dan istilahnya itu adalah Nephilim. Ya. Nephilim ya ini adalah satu teori, oke, tetapi kita tidak mempercayainya, tetapi banyak gereja yang mengakuinya, ya, yang percaya, ya. Jadi itulah yang melahirkan akan raksasa, ya. Jadi seperti Goliat dan sebagainya itu adalah keturunan daripada Nephilim, ya, dan itu adalah yang disebut anak-anak Tuhan. Itu adalah ya satu teori yang tidak ada dukungan Alkitab, namun dipercayai oleh banyak orang. Jadi kalau orang menyatakan ini, maka saya jawab, katakan bahwa malaikat itu ya tidak bisa mempunyai anak, ya sebab tidak ada gender laki-laki dan perempuan. Bagaimana dan di surga itu tidak ada kawin mawin, ya bagaimana dia bisa menghasilkan berhubungan dengan manusia? Nah, itu saya sering berikan jawaban ini kepada kelompok tersebut. Baik, tetapi kenapa mereka disebut anak Allah? Oleh sebab mereka masih membawakan akan tabiat Allah, yaitu gambaran Allah. Jadi gambaran Allah itu masih dibawa sehingga mereka masih menyembahkan Allah, yang membawakan korban kepada Allah dan sebagainya. Jadi mereka masih mempunyai sifat-sifat Allah, makanya disebut sebagai anak Allah. Anda juga sekarang adalah anak Allah, kan? Kenapa? Oleh sebab Anda percaya kepada Tuhan dan mengikuti artinya kehendak Tuhan. Ya. Baik. Terima kasih Pendeta penjelasannya, dan selanjutnya saya panggilkan yang raise hand. Iya, ini tadi ada 3 yang raise hand, sekarang sisa 2. Oke. Ya, saya panggilkan Bapak James Tambuwun. Ada Pak James? Ada, salam. Ya, Selamat malam, Pendeta. Iya, shalom. Bagaimana James? Ini langganan bertanya. Iya, saya akan bertanya dari narasumber yang luar biasa. Pak Pendeta sebutkan tadi kan demikian di pelajaran, orang mulai memanggil nama Allah waktu zaman Enos. Pertanyaan saya, apakah Kain dan Habel itu mereka nggak memanggil nama Allah, mempersembahkan persembahan itu? Nah, itu pertama. Itu kan Enos kan udah generasi selanjutnya. Tetapi Kain dan Habel, ya kan keturunan pertama dan kedua itu mereka kan sudah mempersembahkan. Nah, itu pertama. Apa mereka nggak panggil nama Allah itu? Nah, itu. Terus kedua, Pendeta, tentang
keturunan. Iya, tentang keturunan ini anak-anak Tuhan itu merujukkan. Halo, kedengaran? Ya, Halo, ya, silakan lanjut. Tadi ada kita buka. lihat kan keturunan mesianik kan dari Set itu kan. Ujung-ujungnya kan berhenti sampai di air bah itu. No. Dan selanjutnya yang saya lihat sampai keturunan ke Abraham itu adakan poligami mereka itu kan. Abraham dengan Yakub, bahkan sampai kepada Daud dan Salomo. Itu mereka praktekkan itu kan tipologi dari Lamek itu kan, dari anak Kain. Nah, itu yang saya tanya. Kenapa mereka lakukan itu? Itu kan. Nah, itu. Dan terakhir ini pendeta yang terakhir ini kutipan dari Ellen G. White, apa pertanyaan retorika atau ini di sini tak perlu dijawab ini. Yang ungkapan berulang Henok hidup bergaul dengan Allah. Berarti persahabatan yang intim dan sehari-hari dengan Tuhan. Hubungan pribadi Henok dengan Tuhan begitu istimewa sehingga ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5:24. Frasa terakhir ini unik dalam silsilah Adam dan tidak mendukung gagasan tentang kehidupan di dunia yang akan datang dalam Firdaus secara langsung bagi mereka yang hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan bahwa Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, Kejadian 6:9, dan dia mati seperti semua manusia yang lain, termasuk Adam dan Metusalah. Menarik, ini yang saya ingin. Menarik juga untuk dicatat bahwa tidak ada alasan yang diberikan untuk membenarkan anugerah khusus ini. Apa pertanyaan retorika itu apa? Bagaimana itu? Enggak perlu ini kan. Menarik juga untuk dicatat bahwa tidak ada alasan yang diberikan untuk membenarkan anugerah khusus ini. Itu pendeta. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Iya. Yang terakhir itu adalah satu statement. Iya. Jadi pertanyaan itu satu kalimat yang artinya satu pernyataan, ya. Jadi bukanlah suatu pertanyaan. Oke. Kembali kepada yang pertama tentang menyembah dengan nama Allah, ya. Oke. Pada saat itu pada saat diciptakan oleh manusia, nama Elohim ya itu disebutkan, oke. Tetapi yang menyebutkan itu adalah siapa? Musa. Pada mula pertama adalah kemudian dikatakan pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, oke. Itu yang menyebutkan adalah siapa? Musa. Oke. Jadi waktu mereka diciptakan, ya, mereka ada hubungan, tetapi menyebutkan mereka menyembah kepada kepada pencipta. Oke. Jadi menyembah kepada pencipta, dan oleh sebab menyembah kepada pencipta, berhubungan dengan baik dan sebagainya, ya, itu adalah demikian akrab hubungan antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, ya. Kemudian dikatakan kepada Kain dan Habil, ya, ataupun kepada Set, bagaimana, ya, mereka itu perlu datang kepada pencipta dan yang akan menjadi juga juru selamat dan sebagainya. Tidak spesifik dikatakan bahwa mereka menyembah, oke. Tetapi di dalam masa Enos kemudian disebutkan mulailah, artinya ada satu acara yang lebih formal. Yang saya maksudkan itu adalah mengenai masalah hal yang lebih formal di dalam penyembahan, ya. Jadi yang lainnya itu mereka, ya, datang berbicara, ya, ataupun juga mempersembahkan, jadi memberikan korban, oke, seperti yang dibuat oleh Habil, ya. Tetapi bukanlah sesuatu perkara yang formal, ya, seperti ada waktu untuk berbakti dan sebagainya. Apa yang kita buat sekarang ini adalah satu perkara yang lebih formal, oke. Itu yang pertama. Kemudian
Henoh berjalan dengan Tuhan, kemudian dikatakan bukan yang ditanyakan tadi mengenai masalah Abraham, Yakub keturunan daripada Set, kenapa mereka juga poligami ya? Iya benar. Oke. Nah, mereka juga poligami, salah satu adalah sebab mereka ikut terpengaruh juga oleh lingkungan. Ya. Jadi itu bukanlah satu perkara yang ideal, ya, dan itu bukanlah rencana ataupun bukan juga kehendak Tuhan. Pada saat berbicara mengenai kebiasaan setempat, ya, di Mesopotamia atau sesuai dengan penemuan arkeologi, ya, ternyata kalau satu orang itu atau seorang istri tidak mempunyai anak, maka ya dia punya hamba, ya, itu dijadikan seperti gundiknya. Ya. Itu adalah merupakan sesuatu kebiasaan pada waktu itu. Bukan rencana Tuhan, ya, tetapi itu merupakan kebiasaan dan rupa-rupanya Abraham mengikuti akan anjuran daripada Sarah, yang sebab itu kan tawaran daripada Sarah, ya, hampirilah akan Hagar, ya, bukan rencana Tuhan, ya. Kemudian bukan satu perkara yang ideal. Kenapa? Sebab buktinya akibat daripada apa yang dibuat oleh Abraham, sampai sekarang dunia masih terpengaruh adanya ada orang Arab dan orang Israel yang tidak pernah bersatu, ya. Jadi peperangan itu sepanjang zaman terjadi, ya. Jadi bukan satu perkara yang ideal, ya, tapi Tuhan bisa tetap melihat kebaikan daripada satu keadaan yang buruk sekalipun, yaitu melalui Ishak, ya, kemudian mendapatkan keturunan juru selamat dan sebagainya, ya, dan dengan iman, ya, Abraham menjadi teladan kepada kita. Tetapi bukan berarti bahwa dia seorang yang sempurna. Dia pernah jatuh juga di dalam hal mengikuti anjuran daripada istrinya untuk mempunyai gundik. Nah, begitu juga dengan Yakub. Ya, Yakub juga begitu, ya. Adalah satu perkara yang umum, ya, bahwa wanita, artinya anak sulung harus menikah dulu sebelum anak ini. Kemudian masalah poligami sudah menjadi satu perkara yang umum, ya, sejak zaman Nuh. Oke. Dan kita tahu bahwa dari Nuh sampai ke Abraham itu, ya, itu adalah 10 keturunan. Jadi waktunya itu sudah ratusan tahun. Jadi sudah menjadi terpengaruh lagi oleh suasana lingkungan. Dan itulah merupakan satu kelemahan mereka, ya. Oke. Semoga menjawab ya, Pak James Tambuan. Terima kasih. Terima kasih. Bu Peggy, Pendeta, terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan Bapak Raymond Lesiasel yang raise hand. Silakan Pak Raymond Lesiasel, apa masih? Ya, selamat sahabat Peggy, selamat sahabat Pak Kuntara. Pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah disinggung oleh seseorang, saya lupa namanya, mengenai Kain. Pertanyaannya di Kejadian 4 ayat 5 ditulis hanya bahwa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Yang jadi pertanyaan, dari mana Kain tahu bahwa dia sudah melakukan yang salah? Karena di ayat 4 dia mempersembahkan yang terbaik dari hasil tanahnya. Nah, Habel menyerahkan domba yang terbaik. Nah, tetapi pada waktu api turun dari surga, yang dibakar cuman persembahannya Habel. Jadi apa salahnya Kain? Dia kan mempersembahkan yang terbaik. Lalu siapa yang kasih tahu dia bahwa itu salah persembahannya? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Kita tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus yang digambarkan oleh domba itu sudah diberikan di Taman Eden. Ya. Jadi
dengan melihat akan persembahan artinya penyembelihan domba yang pertama ya di Taman Eden. Jadi dengan sendirinya Adam dan Hawa sudah menyampaikan kepada Kain dan Habil ya. Kita tidak tahu umur berapa mereka itu mempersembahkan korban ini, paling sedikit 20 tahun, mungkin sudah 30 tahun. Jadi sudah sering ini diberikan ya. Dan saya percaya juga bahwa Adam dan Hawa walaupun tidak tertulis dalam Alkitab ya, biasa mengorbankan akan domba yang merupakan bahwa sebagai tanda keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi Kain tahu sebenarnya ya, sebab ini adalah melambangkan kepada Yesus Kristus. Tetapi Kain justru lebih merasa diri benar ya, lebih mau mempersembahkan akan hasil jerih payahnya sendiri dan dia rasa lebih bagus ini, dan itulah yang menyebabkan ya persembahannya tidak dipersembahkan, persembahannya ditolak. Iya. Jadi Kain sudah tahu bahwa dia itu salah. Sudah tahu, ya. Oke, itu tadi pertanyaan saya, dari mana dia tahu? Karena kan peraturannya memang dikasih tahu ya. Baik. Iya, nggak dikasih tahu. Oke. Terima kasih Bapak Lesiasel. Terima Selanjutnya kasih. saya panggilkan Bapak Jimmy Fritz Siringo-Ringo. Apa masih ada Bapak Jimmy Fritz Siringo-Ringo? Boleh bertanya langsung? Adakah? Ya, boleh. Ya, Terima kasih Bu Peggy. Ya, silakan Pak. Soalnya tadi saya langsung direct message ke pendeta, jadi masalah. Selamat sabat pendeta. Iya, selamat sabat yang Pak. Menjadi pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita manusia, ya? Kalau kita berbuat salah atau berbuat dosa, ada manusia yang sudah bilang ke kita, tapi kita nggak mau mengakuin kepada manusia. Pertama mungkin karena gengsi, ya, karena sesuatu hal nggak mau mengakui. Tapi kita benar-benar datang kepada Tuhan mengakui dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kira-kira bagaimana pendeta? Diterima nggak pengakuan kita itu sama Tuhan? Tapi kepada manusia kita nggak mau mengakui oleh karena merasa gengsi tadi. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat ya kepada tulisan daripada Alkitab ya, orang yang sudah mencuri ya, kemudian dia mengakui dosanya ya, kemudian apa yang harus dibuat dengan barang curiannya itu harus dikembalikan. Ada istilah yang disebut restitusi ya, restitution ya, yaitu pengembalian ya kepada apa yang telah terjadi. Oke. Jadi itu adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kemudian kalau saya ingat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat, ya, dalam buku Kebahagiaan Sejati, ya, ada dosa-dosa tertentu, ya, yang hanya dapat dilakukan kepada Tuhan, sebab kalau dikatakan kepada manusia akan memberikan akibat yang lebih buruk. Ya. Jadi itulah sebabnya dapat dikatakan dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh ya, dengan kesungguh-sungguhan dan menyadari bahwa itu adalah satu hal yang salah, tetapi oleh sebab kalau disampaikan akan memberikan akibat yang lebih buruk. Bukan masalah malu, tetapi akibatnya akan lebih buruk. Maka dalam keadaan yang seperti demikian, maka kita bisa katakan langsung kepada Tuhan. Tetapi itu berbahaya juga oleh sebab kadang-kadang ya oleh sebab tidak langsung tidak langsung dikatakan kepada orang tersebut ya, maka akhirnya mempunyai kecenderungan kita bisa jadi melanggar lagi. Oke. Nah, jadi ada yang disebutkan dalam Roh Nubuat demikian ya.
Dan kalau katakan malu, ya memang malu adalah sebagian akibat daripada penyesalan. Ya. Jadi kalau seorang sudah pernah mencuri, kemudian mengakui, ya, dan mengembalikan apa yang dicuri, maka itu adalah satu proses yang menyebabkan ia tidak ingin untuk mencuri lagi. Ya. Kenapa? Sebab dia tidak mau malu lagi. Oke. Jadi hanya itu yang saya katakan, bahwa restitusi dibutuhkan, namun ada satu keadaan tertentu, dosa tertentu, kalau akibatnya itu lebih buruk, maka itu bisa diakui langsung kepada Tuhan. Mudah-mudahan menolong pertanyaan dari saudara Jamie Fred Seringoringo. Iya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Bu Peggy. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak John Parhusip. Apakah hanya ketiga laki ini saja yang dilahirkan Hawa? Ada anak yang lain lagi enggak? Oh, sudah pasti ada anak-anak perempuan yang lain. Ya, ada, sebab ini Kain kawin sama siapa? Jadi belum ada, walaupun tidak disebutkan, ya kita tahu bahwa ada keturunan apa namanya, ada juga anak-anak yang lain, ya. Namun yang disebutkan adalah oleh sebab satu membawa kepada garis keturunan yang baik, kemudian yang lain adalah membawa kepada garis keturunan yang buruk. Iya. Dan pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan yang di atas tadi dari Bapak De Susanto. Siapakah istri Kain? Baik. Jadi seperti yang saya katakan, sudah pasti adalah saudaranya. Saudaranya ya. Dari Bapak Royke ini, Raja Salomo jatuh karena menikah dengan mereka yang menyembah berhala. Artinya, memilih pasangan menentukan iman percaya kita. Padahal Salomo dipilih oleh Tuhan. Raja Salomo yang membangun Ka'bah. Gimana nih Pendeta? Iya, iya. Banyak orang yang menurut di awal, ya. Dan sesudah mendapatkan banyak berkat, jadi terlalu banyak penggodaan dan akibatnya menyebabkan dia jatuh, ya. Makanya apa yang dikatakan di dalam Alkitab Matius 24 ayat 13, ya. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan, ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia, ya. Kita diharapkan adalah orang yang tetap setia. Tetapi kita bersyukur bahwa Salomo akhirnya menyadari akan kesalahannya, dan itulah yang menyebabkan keluar buku Eklesiastis, apa namanya, Pengkhotbah. Buku Khotbah ditulis adalah sesudah dia kembali menyadari akan kesalahannya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Keturunan siapa istri Kain? Ditanya oleh Darli Hiskia Yunus Samsoni. Iya, keturunan Adam. Keturunan Adam. Iya. Itu jawaban singkat ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak John Parhusip. Apakah karena tiga laki-laki ini saja yang menonjol, jadi laki yang lain tidak disebut? Pemikiran saya, perempuan banyak yang lahir tapi tidak disebut. Terima kasih Pendeta. Nah, iya, oke. Jadi yang menonjol oleh sebab apa? Dua, yang pertama ada hanya Kain dan Habil, ya. Kemudian Habil mati, kemudian Set, ya, lahir, ya. Tetapi dari Set itulah kita dapatkan anak-anak Tuhan, ya. Kemudian Hail adalah anak-anak manusia, ya. Dan saya percaya kenapa sampai dunia itu sangat penuh, ya. Itu oleh sebab artinya pada masa Nuh dunia itu sudah sangat penuh sekali, ya. Kenapa? Oleh sebab coba bisa bayangkan, mereka itu kan waktu itu kan masih oleh sebab belum akibat dosa, ya. Artinya masih tubuh mereka itu belum banyak dipengaruhi oleh dosa. Jadi tubuh itu mereka sangat sehat sekali, ya. Jadi masa subur itu adalah cukup lama, dan begitu banyak
anak-anak yang bisa dilahirkan, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat mungkin, ya. Dan bisa saja saya pernah lihat satu program dari Sight and Sound itu di Rochester di Philadelphia, ya, itu dari kelompok dari satu kelompok kekristenan yang mempunyai program yang sangat bagus sekali. Kalau Anda datang ke daerah sini, bagus sekali kalau misalnya datang ke tempat itu, yaitu satu teater, ya, dengan program Alkitab, ya, tentang Nuh lah, betul-betul kelihatan, ya, binatang-binatang apa semua yang masuk ke dalam bahtera, ya. Kemudian, ya, tentang kepenciptaan dan sebagainya. Kemudian Nuh itu bisa kenal bukan Nuh, tentang Adam dan Hawa, ya, mempunyai cukup banyak sekali anak dan dia bisa hafal dia punya anak satu-satu dan sebagainya, luar biasa sekali, ya. Jadi, tetapi itu adalah tidak tertulis, namun sesuatu perkara yang imply, ya, adanya implikasi. Dari mana lagi Kain, ya, atau Set punya anak kecuali dari saudaranya sendiri, dan saudaranya itu anak siapa? Ya, anak Adam. Oke. Iya, menarik sekali ini pendeta, ya, melihat sejarah itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Boy Refualu. Apakah ada bukti bahwa Tuhan membutuhkan domba bagi Kain? Bukankah dia profesinya petani? Dan apakah ada bukti roh nubuat tentang domba atau darah yang harus dipersembahkan? Bukankah itu masalah hati Kain yang memberikan dengan sebagian dengan hati? Oke, kalau bukti daripada roh nubuat adalah jelas sekali Anda baca saja dalam buku Patriarch and Prophets. Waktu membahas tentang persembahan, ya, itu jelas bahwa kenapa harus domba, ya, dan domba itu adalah melambangkan Yesus, ya, itu sangat jelas sekali. Baik, itu ya pendeta, ya. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Shaun Refualu. Mengapa hanya keturunan laki-laki dari Adam yang disebutkan dalam Alkitab? Sedangkan keturunan perempuan dari Adam jarang disebutkan. Contohnya, seperti istri Kain, ini udah dijawab nih Pak Pendeta tadi di depan, ya. Kenapa? Oke. Oleh sebab itu sistem daripada orang Yahudi itu, ya, adalah patriarchat, ya. Jadi sistemnya itu adalah dari sang bapak kepada anak laki-laki dan sebagainya, ya. Itu adalah adat daripada orang Yahudi, hampir tidak menyebutkan perempuan. Disebutkan perempuan hanya kalau dalam satu keistimewaan, ya. Misalnya Boaz kawin dengan Ruth, ya. Jadi itu artinya adalah satu keistimewaan. Kemudian munculnya nama Rahab, ya, hanya untuk menunjukkan bahwa nenek moyang daripada Yesus itu adalah juga datang dari kelompok yang bukan Yahudi, ya, ataupun bukan orang Israel. Tetapi yang lainnya itu, ya, selalu menyebutkan sang bapak. Kenapa? Oleh sebab sistem patriarchat. Oke, dan kalau seandainya sejarahnya sama seperti di Minangkabau, ya, akan nama ibunya yang akan disebutkan, ya. Oke. Jadi wanita memang benar-benar harus berprestasi baru bisa disebut, ya. Padahal wanita melahirkan itu kan prestasi loh, laki-laki nggak bisa melahirkan. Betul, ya. Ya, kita harus salut, ya, kepada perempuan, dan saya sangat salut kepada istri saya. Amin. Iya, harus dong. Ya, terima kasih Bapak Raymond Sakul karena saya dapat banyak sekali pelajaran yang berharga malam ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan pertanyaan sudah habis, Pendeta. Dan waktunya juga pas, cukup untuk doa tutup. Mungkin
seperti sudah dibiasakan oleh Kristi, Oh, dia ada minta. resken dari Marbun Oh, ada raise hand. tadi itu. Oh, tadi hilang soalnya raise hand-nya. Oke, Pak Marbun, silakan. Iya, silakan Pak Marbun bertanya. Ini baru jarinya yang kelihatan nih Pak Marbun, orangnya belum. Nah, di unmute dulu ya Pak Marbun. Ya, di unmute dulu. Selamat sahabat Pak Pendeta Kuntara. Iya, Peggy Pak juga Mawarun, ya. apa kabar? Sahabat. Baik-baik. Saya mau coba bertanya dari pelajaran hari Minggu. Paragraf kedua, terjemahan literal ini menunjukkan bahwa Hawa mengingat nubuatan mesianik dari Kejadian 3:15. Percaya bahwa kelahiran Kain anak yang pertama akan menjadi juru selamat. Faktanya, Kain menempati sebagian besar cerita. Yang menjadi pertanyaan saya, sepertinya Hawa berharap tadi bahwa Kain ini akan melahirkan juru selamat. Ternyata tidak. Pertanyaan saya, apakah dalam kelahiran Kain ini juga merupakan realisasi nubuatan Kejadian 3 ayat 15, karena tulis di situ, dalam arti harus ada yang meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi cerita kelahiran Kain ini seperti skenario yang sudah direncanakan, seperti itu Pak Kuntara. Maaf kalau saya harus berdosa untuk bertanya itu. Oke. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 3:15 tentang adanya keturunan. Ya. Ya, jadi keturunan daripada apa? Perempuan itu, yaitu keturunan daripada Hawa. Ya, apakah jadi dengan demikian apakah memang Kain keturunan daripada Hawa? Iya, ya. Jadi hanya sebagian saja tergenapi, tetapi bukan yang betul-betul ya yang betul-betul menjadi juru selamat. Diharapkan untuk menjadi juru selamat, tetapi bukan jadi juru selamat. Itulah sebabnya pengharapan kita sering gagal, ya. Jadi hanya tergenapi sebagian oleh sebab adanya keturunan, ya, yang pun yang awal memberikan sukacita kepada mereka, ya. Anak-anak ya bagaimanapun jahatnya pada awalnya kan tetap dia orang tua sangat senang dengan kehadiran anak. Tetapi sesudah anak itu menjadi memberontak, nakal dan barulah orang tua menjadi menjadi penyebab daripada suatu kekecewaan. Jadi itulah sebabnya nubuatannya itu terpenuhi sebagian. Gimana Pak? Sudah menjawab? Jadi sebenarnya agak ini. Jadi apakah cerita Kain ini, jatuhnya Kain ini adalah root daripada rencana keselamatan itu? Karena harus ada yang kepalanya diremukkan dan harus ada tumitnya yang digigit juga. Oh iya, ya. Jadi memang keturunan Kain juga yang artinya mempunyai satu kejahatan, ya. Dan sifat-sifat Kain itulah yang menyebabkan ya sampai Yesus harus disalibkan. I see. Thank you. Cukup. Terima kasih. Ya. Tidak ada pertanyaan yang ya. sangat dahsyat. Ya. Karena tidak ada penurutan ya pendeta ya. Haleluya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Marbun. Sudah tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Pak Daniel ada mau memberikan pesan-pesan atau tidak? Pak Daniel Sitompul. Boleh. Ya? Ada. Okay. Ada. Silakan. Iya. Oh, ini acara pada hari Minggu
pagi ya, hari Minggu pagi mendatang. Tanggal 17 April ini membahas tentang Construction 101. Jadi bagi mereka yang ingin membangun gereja atau tempat panti asuhan atau mungkin rumah pribadi, boleh mengikuti acara ini oleh Oral Channel pada hari Minggu tanggal 17 April jam 9 pagi dengan narasumber Dr. Insinyur Bris Maringka MSA IALAA ya. Silakan kami undang untuk bisa hadir. Oke, selanjutnya Pak. Ya, ini hari Minggu jam 8 malam, Bible Study dari Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf dalam bahasa Inggris. Semua diundang untuk bisa hadir dan juga mengundang orang lain. Baiklah Pendeta, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Pendeta ada sedikit closing statement atau tidak? Ini dimulai oleh Kristi nih, jadi saya melanjutkan. Selamat mengajar. Iya. Yang sangat penting ialah bahwa ini adalah awal daripada prinsip agama yang benar dan salah. Ya, segala sesuatu yang bersifat menggunakan kuasa diri, ya, mempersembahkan usaha sendiri, itulah agama yang salah. Tetapi keselamatan melalui kasih karunia, itulah agama yang benar. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk materi pembahasan pada sore hari malam hari ini, dan kiranya ini boleh digunakan untuk pelajaran sekolah sahabat besok. Kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan doa tutup untuk pertemuan ini saya ingin mengundang Bapak Marbun untuk berdoa. Bisa ya Pak Marbun? Bisa. Ya, dan ada permohonan doa di kolom chat. Ibu Evi Peo terganggu kesehatannya, mohon didoakan. Terima kasih. Mari berdoa. Iya. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas hari Sabat-Mu yang kudus, dan kami telah mulai belajar sekolah Sabat untuk persiapan di PGSSI untuk besok dapat kami bawakan di kelas kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan karena hamba-Mu Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy telah mengorganize acara ini dengan baik. Biarlah kasih sayang Tuhan, hikmat dari surga mengisi kedua hamba-Mu ini. Untuk berikutnya kami akan memperoleh pelajaran-pelajaran yang sangat baik. Terima kasih juga Tuhan, kami memohon keampunan dosa kesalahan kami, dan biarlah bila mana di dalam perbaktian kami belajar ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kasih sayang Tuhan akan mengampunkan dosa kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan untuk memohon kasih sayang Tuhan untuk Ibu Evi, biarlah beliau memperoleh kasih sayang Tuhan dan jamaah Tuhan, agar beliau dapat sembuh, dan pada pertemuan berikutnya, sukacitalah yang mengisi kehidupan kami. Memberkati seluruh yang hadir dalam pertemuan ini, memberkati istri dan anak-anaknya, bahkan pekerjaannya pun Tuhan, dan biarlah hidup kami memperoleh sukacita selama kami menantikan kerajaan surga yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bersamalah di dalam istirahat kami malam ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Marbun sudah berdoa buat kita semua, dan kita akan bertemu kembali pada minggu depan dengan jam yang sama, 18.30, kemudian Zoom ID yang sama dan passcode yang sama, dan kita akan belajar dari pelajaran yang ketiga,
keempat, air bah. Ya, kita akan belajar tentang air bah. Wah, ini pelajaran seru juga tentang air bah. Jadi pastikan semua hadir dan mengundang semua anggota jemaat lain dan keluarga. Baik, kita boleh saling mengucapkan selamat Sabat dan selamat mengajar. Kemudian terima kasih kepada Pendeta Kuntara sebagai narasumber. Terima kasih semua. Terima kasih Pendeta. Selamat Sabat. Pendeta Kuntara. Pendeta Kuntara. Terima kasih. Memberkati semuanya. Terima kasih semua. Selamat sahabat semuanya. Oke, terima kasih Pak Sembiring. Baik, kita hitung ya, hitung mundur ya. 5, dadah dong. 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.